Dok, saya maunya obat yang paling mahal, nggak mau yang obat yang murahan. Dok, saya maunya obat yang paten. Dok, jangan kasih saya obat generik. Saya tidak mau obat yang murah. Kamu kalau minum obat pakai yang generik atau pakai yang bermerek atau pilih yang obat paten. Nah, jadi apa sih perbedaan dan bagaimana keampuhannya? Jadi biar nggak salah lagi, jangan lupa ditonton sampai habis dan di-share ya, biar nggak gagal paham. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika diberi pilihan ya antara obat paten dan obat generik, ya mana yang akan kamu pilih? Ya mungkin banyak yang akan memilih obat paten, ya karena menilai bahwa obat generik kurang ampuh. Rata-rata orang yang saya temui ya beranggapan bahwa obat paten lebih berkhasiat. Ya padahal dia sendiri belum tahu artinya obat paten itu apa. Kemudian banyak juga yang mengatakan kalau obat generik ini kurang manjur karena harganya murah. Kemudian banyak juga yang beranggapan obat generik ini kerjanya lama, nggak sat-sat kayak obat yang paten, jadi lama sembuhnya. Sehingga banyak orang yang kurang yakin ya untuk menggunakan obat generik. Kemudian banyak yang salah mengartikan antara obat paten, obat generik, ya obat bermerek, ya ini sering kebalik-balik. Tapi setelah menonton video ini, apakah masih sama jawabannya? Kita lihat saja. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, obat generik adalah obat dengan nama resmi internasional, ya non-proprietary names, ya ataupun INN. Nah, yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia ataupun buku standar lainnya untuk zat khasiatnya. Jadi zat khasiat yang terkandung di dalamnya. Kemudian juga ya obat bermerek dagang adalah obat generik dengan nama dagang yang menggunakan nama milik produsen obat tersebut. Jadi ya dari satu nama obat generik ya dapat diproduksi berbagai macam sediaan obat dengan nama dagang yang berbeda-beda. Jadi tergantung perusahaan farmasi ya mau ngasih nama obatnya ataupun mereknya itu apa, ya jadi bisa berbeda-beda antara perusahaan farmasi satu dan perusahaan farmasi lainnya. Jadi teman-teman ya perbedaan antara obat paten dan obat generik itu bukan bahan ataupun kualitasnya. Tetapi obat tersebut ya obat paten ini adalah obat yang masih dalam perlindungan paten ya oleh perusahaan yang mengembangkan obat tersebut. Jadi misalkan begini, ya ketika sebuah perusahaan farmasi mengembangkan obat baru, ya biasanya dia menerima paten yang berlangsung 20 tahun. Nah ini berarti bahwa perusahaan farmasi lainnya nggak boleh menjual, nggak boleh memproduksi obat tersebut tanpa izin perusahaan pengembangnya. Tetapi ya ketika patennya berakhir tadi, nah perusahaan lain itu sudah mulai bisa mendistribusikan ya obat tersebut tanpa harus membayar paten. Ya jadi sudah bisa dia memproduksi tanpa harus membayar paten. Dengan adanya peraturan hak paten tadi ataupun paten tadi ya nggak semua perusahaan itu boleh sembarangan memproduksi ataupun mendistribusikan ya obat yang masih dalam lindungan paten. Nah jadi ya harus ada izinnya ataupun membayar hak paten. Jadi nggak heran ya tidak semua obat yang saat ini beredar di masyarakat ya di sekitar kita itu ada versi generiknya kalau masih dalam lindungan paten. Jadi kalau seandainya hak patennya sudah habis ya obat tersebut tidak dilindungi lagi oleh paten ya baru bisa obat generik diproduksi secara massal. Jadi sudah tahu ya obat paten adalah obat yang dilindungi hak paten, sedangkan obat generik adalah obat yang patennya habis. Ya, jadi baru bisa diproduksi obat generik. Nah, kemudian kenapa harga obat paten ini lebih mahal? Nah, karena ya tentu ya obat paten lebih mahal karena dia pionir ya ataupun obat baru. Nah, kemudian pengembangan obat baru ini ya itu kompleks dan juga mahal. Karena mengembangkan obat ini tentu waktunya itu nggak sebentar ya, bisa bertahun-tahun ya. Ada biaya riset, ada biaya pengujian. Ya ini inovasi ini ya tentu tidak dihargai murah. Ya jadi memang perlu biaya yang mahal. Kemudian juga obat paten ya itu warnanya lebih menarik ya, kemasannya juga lebih menarik, labelnya, bentuknya juga lebih menarik. Ya intinya obat paten adalah obat pionir ya dari obat generik. Ya artinya obat baru dan juga obat yang masih dilindungi hak paten. Jadi sudah tahu ya kenapa obat paten itu mahal ya tentu ya karena ada biaya-biaya riset dan sebagainya tadi. Nah kemudian kenapa obat generik ini lebih murah? Nah jadi teman-teman ya
harga obat generik lebih murah karena obat generik itu kan udah habis masa patennya. Jadi dia udah bisa diproduksi secara umum tanpa perlu membayar royalti ataupun hak paten. Kemudian pada dasarnya obat generik ini dia zat aktif yang terkandung di dalam obat tersebut sama dengan obat paten. Nah, kemudian yang menjadi pembeda juga kenapa obat generik lebih murah ketimbang obat paten adalah kemasannya. Ya, kemasannya biasanya ya hampir sama ya, rata-rata obat generik kemasannya sama, warnanya sama, isi dalamnya juga sama ya, bentuknya ya, besar obatnya juga rata-rata sama. Jadi perusahaan dapat memproduksi obat generik ini dengan biaya yang jauh lebih murah, lebih rendah. Jadi masuk akal kalau penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian ya teman-teman, ya obat generik ini kan juga walaupun murah, ya perusahaan tetap untung ya. Kalau nggak untung nggak mungkin ya diproduksi ataupun dijual. Jadi ketika beberapa perusahaan farmasi ya berlomba-lomba untuk memproduksi obat generik yang sama, jadi ada persaingan di situ. Ya otomatis harga pun ya makin bersaing ya. Jadi nggak mungkin mahal-mahal, pasti dia bersaing jadi lebih murah. Jadi obat paten yang telah habis masa patennya ini juga bisa dirubah dari kemasan, ya bentuk maupun warna. Ya walaupun begitu itu tidak akan mempengaruhi kualitas dari obat tersebut. Jadi nggak heran ya kalau seandainya obat generik ada juga yang diberikan ya perubahan dari aspek rasa. Walaupun begitu itu nggak akan mempengaruhi bahan aktif di dalamnya. Selain perbedaan tadi, ya gitu kalau seandainya zat aktif ya ataupun dari khasiat, manfaat itu semuanya sama. Kualitas obat paten dan obat generik adalah sama ya karena sudah memang ada ujinya. Kemudian Menteri Kesehatan ya itu sudah memberikan anjuran kepada dokter terutama di fasilitas kesehatan milik pemerintah untuk meresepkan ataupun memberikan obat generik. Nah, kebijakan ini udah diimplementasikan ya, itu terutama pelayanan BPJS. Jadi bukan berarti pelayanan BPJS menggunakan obat generik, yaitu nggak berkhasiat obatnya karena murah. Nggak, jadi jangan salah. Intinya adalah obatnya ataupun kandungannya itu sesuai dengan penyakitnya. Ya, misalkan obat sakit lambung, ya harus diberikan obat lambung. Kalau diberikan obat darah tinggi kan nggak nyambung. Intinya dia harus pas ya pemberian obatnya, kandungannya, dan juga dosisnya. Ada dua jenis obat generik yang sering salah diartikan ya. Yang pertama itu obat generik bermerek. Nah, ini lebih disebut dengan obat bermerek ya. Dan juga obat generik berlogo. Nah, obat generik berlogo ini masyarakat sering nyebutnya ataupun dikenalnya dengan obat generik biasa. Yang jadi masalah adalah anggapan obat generik bermerek ini sering dianggap obat paten, padahal beda. Nah, apa saja bedanya? Yang pertama, secara prinsip obat generik berlogo menggunakan penamaan itu sesuai dengan zat aktif yang dikandungnya. Misalkan ya, paracetamol, ya udah paracetamol ada logo generik. Itu obat generik berlogo. Sedangkan obat generik bermerek, ya misalkan dari brand tertentu ataupun perusahaan farmasi tertentu ya, itu dia bisa menyesuaikan dengan keinginan produsennya, mau namanya apa. Ya misalkan ya farmasi A itu menjual paracetamol tadi, biasanya tulisannya kecil paracetamol, dan namanya misalkan disebut dengan paracetamol A ataupun amol A dan sebagainya, bebas ya. Ya intinya kandungannya paracetamol. Nah, itulah perbedaan antara obat generik biasa dengan obat generik bermerek. Jadi namanya disesuaikan ya, sesuai dengan perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, secara kemasan, obat generik berlogo ataupun obat generik biasa ini lebih sederhana. Misalkan warna kemasannya silver ya, seperti aluminium. Nah, kemudian juga nggak banyak tulisan-tulisan ya. Warna-warnanya juga nggak banyak. Pokoknya satu warna biasanya. Dan juga hanya tulisan kandungan obat dan logo generik. Nah, sementara obat generik bermerek biasanya kemasannya ini lebih kompleks. Baik dari warna, ya tulisan, bahan kemasannya juga lebih bagus, ya lebih beraneka ragam, disesuaikan dengan keinginan produsennya. Perbedaan yang ketiga adalah obat generik bermerek itu memiliki ukuran yang berbeda dengan obat generik biasa. Biasanya lebih kecil ya, warnanya entah itu merah, kuning ya, disesuaikan biasanya. Nah, kemudian ada tambahan ya, misalkan perasa biar nggak pahit. Jadi ada pemanisnya. Nah, kemudian juga obat generik bermerek ya, itu ada promosi ataupun pemasaran. Sedangkan obat generik berlogo ataupun obat generik biasa, ya ini biasanya nggak pakai ya, nggak pakai pemasaran, nggak pakai promosi.
dia polosan ya, tanpa perasa, biasanya cenderung warnanya putih ya, dan juga ya pahit lah tentu. Jadi berdasarkan perbedaan-perbedaan tadi, ya makanya obat generik bermerek dengan obat generik biasa ataupun berlogo itu yang bermerek lebih mahal. Ya karena memang kemasannya beda, warnanya beraneka ragam. Ya kemudian obatnya biasanya lebih kecil dan juga ada penambahan rasa dan sebagainya. Nah, jadi makanya obat generik biasa ataupun yang ada logo generiknya ini lebih murah. Jadi teman-teman ya jangan ragu lagi ya antara mengkonsumsi obat generik biasa yang berlogo tadi ataupun obat generik yang bermerek maupun obat paten ya. Sudah tahu pengertiannya obat paten, oh ternyata salah ya, obat paten ini saya kira obat ini obat yang mujarab, rupanya dia obat generik bermerek. Jadi sering salah diartikan. Jadi walaupun obat generik biasa, obat generik berlogo, ya itu memiliki kualitas yang sama ya. Jadi bukan karena harganya murah ya, dia jadi kualitasnya lebih rendah. Jadi sudah tahu ya perbedaan antara obat paten, obat generik biasa ataupun berlogo, ya dan juga obat generik bermerek. Nah, kira-kira setelah nonton video ini sampai habis, ya kamu pilih mana? Ya semua tergantung dari kepercayaan masing-masing ya. Karena pengobatan itu, dalam pengobatan sugesti itu penting sekali ya dalam penyembuhan penyakit. Yang terpenting adalah isi kandungan obat sesuai dengan penyakitnya. Kemudian kalau ditanya saya pilih mana? Nah, ada yang tahu nggak jawabannya? Jadi kalau ditanya saya pilih tidak minum obat alias tidak sakit. Oke teman-teman ya, jadi obat mahal ataupun obat murah ya itu tidak menentukan kualitas ya dari obat tersebut, khasiatnya ataupun manfaatnya. Yang terpenting adalah kandungan obat di dalamnya. Ya saya berharap ya penonton saya setelah menonton video ini ya pintar-pintar ya, ataupun bisa menambah informasi ya tentang pengetahuan seputar medis. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, disebarkan sebanyak-banyaknya biar makin banyak orang yang tahu ya tentang perbedaan-perbedaan tadi. Ya jangan lupa ya di komen. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.